Sekarang kita akan belajar tentang pemuridan. Ya, kita lihat dulu Matius 28. Inilah mandat yang Yesus berikan kepada kita. Ya, mandat yang pertama, kita masih ingat mandatnya ada dua, dan inilah mandat yang pertama. Beritakan, pergi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Dan mandat kedua adalah pindahkan surga ke bumi. Ya, ayat 19. Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apanya? Muridku. Baru dibaptis, saudara. Nah, ini kesalahan para misionaris. Belum dimuridkan, dibaptis dulu. Karena ngejar target. Kalau istilah angkot, ngejar setoran. Supaya tahu berapa yang sudah dibaptis, kirim berita ke pusat misi, dan di papan besar di pusat misi angka tambah terus, dan itu kesukaan, dan donatur tambah terus kirim uangnya. Akhirnya rusak Injil itu karena tidak dimuridkan lebih dulu. Nah, gereja punya aturan, maafkan saya, bukan salah, tapi kita harus merubah. Katekesasi sebelum baptisan. Metodus pakai istilah apa? Sama katekesasi ya. Nah, katekesasi sebelum baptisan itu sangat kecil nilainya. Karena cuma diajar sekian bulan. Dan maaf, itu hanya pengetahuan untuk otak, bukan perubahan dari dalam. Maka itu urutan ini jangan dilanggar. Kita baca lagi. Karena itu pergilah. Gereja mengubah kata ini dengan istilah datanglah, hadirilah. Salah. Kita tidak bisa mengundang orang untuk datang ke gereja, karena perintahnya bukan datanglah, tapi pergilah. Amin. Beda nggak datanglah dan pergilah itu? Beda sekali. Satu hari tanggal 1 Juli tahun 94, saya nggak akan lupa peristiwa itu. Saya di sekolah Alkitab Tawangmangu di Jawa Tengah. Hari itu pembicaranya saya datang khusus karena saya salut pada orang ini. Dia masih hidup, namanya Brother Andrew, itu panggilan. Nama aslinya Anne van der Bijl. Dia orang Belanda. Saya berapa kali ketemu dia di Belanda. Saudara, dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang disebut penyelundup Alkitab terberani di dunia. Tidak ada orang kedua setelah dia. Setelah hampir 80-an umurnya sekarang. Dia sekarang sudah gak bisa pergi jauh. Dia itu berkali-kali dulu waktu masih Eropa Timur tertutup, bawa mobilnya itu ratusan Alkitab di mobil, masuk Polandia, masuk Romania, masuk ke Cekoslowakia, masuk ke Rusia. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah membawa Alkitab, menyelundupkan Alkitab lewat berapa ribu kilometer pantai tanpa penjaga di Tiongkok, pakai kapal tengah malam. Disuruh diterima, nggak ketahuan, jutaan Alkitab. Dia adalah orang satu-satunya yang diterima oleh Mikhail Gorbachev waktu masih jadi presiden Rusia, menandatangani resmi dari pemerintah Rusia, kirim 1 juta Alkitab, dan kirim lagi. Dia adalah orang yang pernah nginjili Presiden Soekarno almarhum. Kira-kira 3 minggu sebelum Soekarno meninggal, Brother Andrew datang. Dia yang pernah nginjili Arafat. Dia itu benci Israel, saudara. Maka itu dia nggak suka kalau ada orang Kristen suka Israel. Dia nggak suka, karena di mata dia Israel itu jahat. Tapi dia bersahabat dengan Arafat, bersahabat dengan pemimpin Hizbullah di Libanon, bersahabat. Orang ini luar biasa. Dia pernah 2 kali menemui Castro, Fidel Castro. Waktu saya ketemu dia saksi, dia tunjukkan foto-fotonya. Ini orang luar biasa. Nah, saudara, dia nyesal. Dia nggak pernah bisa ketemu Mao Zedong, kalau dia rindu ketemu. Orang itu kalau untuk Injil nekatnya luar biasa. Nah, 1 Juli 94 dia datang ke Tawangmangu. Saya kejar dia. Ketika dia memberi ceramah tentang misi, hati saya terketuk dan saya bertobat. Dia berkata gini, betapa banyaknya gereja yang bodoh. Bawa alat musik ke pinggir pantai, bawa jaring ikan, tapi orangnya nggak masuk ke air. Jaring ikan dipasang seperti net volley di pinggir pantai, sambil nyanyi, ikan lompatlah, ikan lompatlah.
Nah, itu model penginjilan gereja sekarang. Kira-kira betul tidak? Loh, saya tanya kok betul tidak? Jangan pakai cara-cara Eropa, Amerika. Amerika beda dengan Indonesia. Apa cara Amerika yang saya nggak pernah pakai? Makanya tolong kalau ada penginjil di sini. Di Amerika ada istilah altar calling, tahu ya? Altar itu mimbar, panggilan maju ke altar. Saya tidak pernah menggunakan cara itu. Kenapa? Sebab itu nggak ada di Alkitab. Jadi ingat, apa saja yang Alkitab nggak tulis, jangan lakukan. Walaupun orang lain lakukan. Loh, kok bisa Alkitab nggak tulis itu? Cari, tidak ada. Nah, kebenarannya begini. Firman atau Injil itu benih, betul tidak? Taburkan benih. Jawab iya atau tidak? Nah, bagaimana nabur baru 2 jam sudah dituai? Kecambah saja nggak secepat itu tumbuhnya. Katakan amin. Jadi nggak bisa baru khotbah 2 jam ditantang bertobat. Ini otak apa yang dipakai? Biarkan benih itu mati dulu. Biar dia tumbuh secara alami. Maka itu kenapa Paulus berkata, aku menabur, Apolos yang nyiram. Betul? Siapa yang numbuhkan? Tuhan numbuhkan. Nanti orang lain yang nuai. Jadi benih firman itu nggak bisa ditunggu cuma 2 jam atau seminggu. Kita perlu pupuk. Nah, inilah yang disebut pemuritan itu. Setelah orang itu terima Injil, kita pepet terus, kata bahasa Jawa. Diikuti terus orang itu. Bagaimana cara saya ngikuti orang-orang itu? Sekarang sudah puji Tuhan banyak handphone. Tapi sampai hari ini kalau saya nginjil dan orang itu nggak punya handphone, saya pasti akan beli handphone buat dia. Itu pasti. Itu kebiasaan saya. Supaya saya bisa pepet dia, saya bisa komunikasi dengan dia. Maka itu lagi sekali, musuh Injil adalah orang pelit, jangan lupa itu. Saya beli handphone 3 tahun yang lalu, saya masih banyak beli handphone. Sekarang enggak, karena sudah rata-rata orang punya handphone. Jadi mama saya tanya Rizky, punya handphone? Tidak punya, ya udah. Jadi saudara, ketika kita menabur, jangan cepat-cepat minta dituai, biarkan. Setuju? Jadi kata kesasi harus kita ubah. Setelah dimuridkan, baru baptislah mereka. Oke? Setelah dibaptis, baru ayat 20 ada kata apa? Ayo baca, ada kata apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seterusnya saya nggak usah baca. Jadi orang yang belum dilahirkan nggak bisa diajar. Maka itu dimuridkan, itu bukan diajar. Loh, apa arti dimuridkan? Kenapa Tuhan Yesus memberikan urutannya? Pertama pergi, kedua muridkan, ketiga baptiskan, keempat ajarkan. Pengajarannya itu paling akhir justru. Maka itu beda, kata kesasi, beda dengan pemuridan. Oke, saya cari di Alkitab dan Roh Kudus menolong saya. Hanya ada 1 ayat yang dituliskan di Alkitab. Apa itu pemuridan? Kita buka Galatia 4 ayat yang ke-19. Tidak ada ayat lain yang bicara tentang pemuridan kecuali ayat ini. Muridkan orang itu seperti ini yang Alkitab tulis. Galatia 4:19. Ini Paulus. Sudah? Hai siapa? Anak-anakku. Nomor 1. Kalau kita memuridkan orang, maka kita menganggap orang itu anak kita. Ini Alkitabiah. Saudara, saya ingin tunjukkan fakta. Di dunia ini untuk sistem pendidikan hanya ada 2 istilahnya. 1 cara Yahudi, 2 cara Yunani. Ya, cuma 2 ini sistem pendidikan dipakai oleh dunia. Nah, cara Yunani itu yang diadaptasi 100% oleh gereja. Tapi justru Muslim mengadopsi 100% cara Yahudi.